Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya di sini mau membahas proyek UTS saya, Logika Pazi, mata kuliah Logika Pazi. Di sini saya membuat proyek yang namanya tingkat kepuasan karyawan. Oke. Nah, di mana tingkat kepuasan karyawan ini, di sini saya membuat 3 variabel. Untuk mengukur kepuasan karyawan ini, saya memasukkan 3 variabel input, yaitu gaji, jam kerja, dan pelatihan. Di mana masing-masing dari variabel itu mempunyai inputan seperti di bawah ini. Gaji, dia mempunyai 3 inputan, yaitu di bawah UMK, UMK, dan di atas UMK. Jam kerja, dia mempunyai 3 juga, kurang dari 8 jam, 8 jam, dan lebih dari 8 jam. Pelatihan mempunyai 3 juga, tidak ada pelatihan, dan pengembangan diri. Untuk outputnya, yaitu tingkat kepuasan, ada tidak puas, puas, dan sangat puas. Oke, kita langsung saja simulasi. Oke, kita langsung masuk ke MATLAB-nya. Nah, ini MATLAB-nya. Kita langsung pilih apps. Nah, di sini kita langsung masuk ke Pazi Logic Designer. Oke. Nah, seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan memakai 3 variabel input. Berarti di sini baru ada 1, kita pilih lagi, tambahkan di add variable 2 dan 3. Oke. Kita kasih nama. Yang pertama itu gaji. Gaji. Yang kedua itu dia apa tadi? Jam kerja. Dan yang ketiga adalah pelatihan. Duh, saya susah. Oke. Nah, selanjutnya untuk outputnya, kita beri nama dia adalah kepuasan. Tingkat kepuasan gitu ya. Atau kasih tingkat deh. Tingkat kepuasan. Oke, kalau sudah kita langsung pilih edit. Kita klik yang membership function. Oke. Nah, di sini kita tentukan masing-masing dari variabelnya. Dia mempunyai 3 inputan. Contoh yang pertama itu gaji. Kita pilih dari gaji dulu, gaji. Kita pilih range-nya. Range gaji itu mungkin dari berapa ya? Dari 0 sampai 1000 aja. 1000. Oke. Nah, dia berubah sampai 1000. Oke, untuk yang pertama, range pertama ini kita ubah dari 0 sampai 300 mungkin. 400 deh. 400 itu dia di bawah UMK. Kita kasih nama di bawah UMK. Di bawah, wah tipe lagi. Di bawah UMK. Oke. Terus kita kasih range yang tengahnya itu, kita kasih range-nya dia ada di antara 400 sampai 700 mungkin ya. 700. Dia itu UMK. Gajinya upah minimum karyawan. Kalau Jakarta berapa tuh? 42 ya. Selanjutnya
Nah, untuk yang ketiga itu dia di atas UMK. Di atas UMK. Oke, nah ini untuk yang gajinya. Kita punya 3 inputan, yaitu di bawah UMK, UMK, dan di atas UMK. Dimana untuk UMK ini range-nya dari di bawah UMK ini range-nya dari 0 sampai 400, untuk UMK dari 400 sampai 700, dan untuk di atas UMK adalah 700 sampai 1000. Oke, lanjut untuk jam kerjanya. Jam kerjanya kita spesifik aja 8 jam gitu ya. Jam kerja Indonesia sekali. Nah, di sini kita pakai range-nya biar mudah 12 aja. 12 biar kayak 12 jam. Nah, oke, kita langsung ke sini. Mungkin kalau maaf salah. Oke. Mungkin kalau dari sini ke sini segitu kali ya. Nah, itu untuk M1-nya kita ubah jadi kurang dari 8 jam. Untuk yang keduanya ini Masya Allah, susah kali. Segitu. Ini dia 8 jam. Kerjanya, kerja sehat 8 jam. Ini kerja Rodi nih yang ketiga nih, lebih dari 8 jam. Lebih dari jangan gitu deh, biar nggak terlalu banyak. Ini berarti jangan pakai dari, kurang 8 jam gitu ya. Ini juga lebih 8 jam. Oke. Nah, ini untuk jam kerjanya kita ada 3, kurang dari 8 jam, 8 jam, dan lebih dari 8 jam. Oke. Langsung ke pelatihan. Di sini untuk pelatihannya kita kasih range berapa ya? 10 mungkin. 10 aja biar mudah. Nah, kita kasih kalau misalkan dari 0 sampai 3 itu dia dari 0 sampai 3 itu dia, ntar kita ubah dulu aja, 3 sampai 7 kegedean gak ya 3 sampai 7 ya? Kalah. Oke, untuk yang pertama ini kita ubah jadi tidak ada pelatihan. Sebenarnya pengen rapi gitu nulisnya pakai huruf kapital awalnya, tapi typo terus dari tadi. Terus yang kedua, ini dia pelatihan. Ada pelatihan gitu ya. Tapi cuman pelatihannya cuman ada aja, nggak terlalu banyak. Nah, kalau yang ketiga ini dia pengembangan diri. Saya sebutnya pengembangan diri. Jadi di kantornya itu selain dia dipekerjakan, dia juga dikasih untuk mengembangkan dirinya. Dikasih inputan untuk dia mengembangkan dirinya supaya lebih bagus skillnya gitu ya. Tidak hanya dipekerjakan saja. Nah, kalau untuk yang pertama ini dia tidak ada pelatihan. Range-nya dari 0 sampai 3, masuk kerja aja gitu ya, nggak ada pelatihan sama sekali. Terus yang kedua ini dia ada pelatihan, training-training
biasa-biasa aja gitu. Nah, ini range-nya dari 3 sampai 7, dan untuk yang 7 sampai 10 itu dia pengembangan diri, pelatihannya banyak gitu ya. Dia kantornya itu care sekali dengan karyawannya. Contohnya seperti itu. Ini udah beres. Lanjut kita ke outputnya. Nah, outputnya kita juga punya 3 output. Maksudnya punya 3 variabel dari output kepuasan ini. Kepuasan mungkin 100 ya. Maaf. 100. Range-nya 100. Mungkin untuk dari 0 sampai 30 ini dia kasih nama tidak puas. Tidak puas. Untuk dari 30 sampai 70 mungkin. Sampai 70 ini dia puas. Puas. Dan untuk 70 sampai 100 ini sangat puas. Oke, sangat puas. Oke, seperti itu. Oke, kita udah dapat variabel inputnya, udah ada variabel outputnya juga. Sekarang kita langsung masuk ke rules. Kita pilih rules yang diedit ya, bukan yang di view, bukannya Ctrl 5 ini, bukan. Nah, kita pilih yang diedit, terus ada rules. Pilih. Nah, dia masuk ke sini. Di sini kita buat model logikanya. Untuk connectionnya saya pilih N saja, default, gak usah pindah ke OR, karena di sini kita tidak ada atau gitu ya, dan aja. Oke. Kita langsung saja untuk yang pertama. Untuk kombinasi yang pertama, dia gajinya di bawah UMK, terus kerjanya kurang dari 8 jam, terus dia tidak ada apa sih ini, terus dia tidak ada pelatihan. Gajinya di bawah UMK, kurang dari 8 jam kerjanya, tidak ada pelatihan. Berarti tingkat kepuasannya dia di bawah UMK, kurang dari 8 jam, tidak ada pelatihan. Sepertinya dia tidak puas. Nah, seperti itu ya. Ini tidak puas. Kita add rules. Oke, yang kedua, gajinya di bawah UMK. Terus kerjanya dia kurang dari 8 jam. Tapi ada pelatihan. Gajinya di bawah UMK. Tapi dia ada pelatihan untuk mengembangkan diri, berarti dia puas. Terus ini saya pribadi ya, saya puas kalau misalkan seperti itu gitu maksudnya. Terus gajinya di bawah UMK, jam kerjanya kurang dari 8 jam, terus dia kantornya itu mengembangkan diri dia supaya dia bagus gitu ke depannya. Ini puas lah ya. Oke, lanjut kombinasi selanjutnya. Ini gajinya di bawah masih di bawah UMK. Terus kita masuk ke sini, jam kerjanya 8 jam. Jam kerjanya 8 jam, terus tidak ada pelatihan. Ini tidak puas. Terus ini gajinya masih di bawah UMK, kerjanya 8 jam, ada pelatihan. Meskipun ada pelatihan tapi kerjanya 8 jam gitu ya, tidak puas. Oke. Gajinya di bawah UMK, kerjanya 8 jam, terus pengembangan diri, bisa jadi puas. Oke, seperti itu. Itu nanti mungkin tergantung korespondennya dia puas apa enggak gitu ya. Oke. Masih gajinya di bawah UMK, terus kerjanya lebih dari 8 jam, tidak ada pelatihan. Oh, tentu saja tidak puas. Udah gajinya di bawah UMK, kerjanya lebih dari 8 jam, tidak ada pelatihan pula. Nah, itu dia yang Rodi tuh kayak gitu, teman-teman.
terus gajinya di bawah UMK, terus kerjanya lebih dari 8 jam, ada pelatihan, tapi kerjanya lebih dari 8 jam, tetap tidak puas. Udah dari 8 jam, terus di bawah UMK lagi. Oke, di bawah UMK, terus lebih dari 8 jam, terus pengembangan diri, dia dikembangkan dirinya. Tapi tetap aja, kerjanya lebih dari 8 jam, terus upahnya di bawah UMK, tidak puas. Oke. Lanjut. Nah, masih di bawah. Oh, oke, udah. Kita lanjut ke yang UMK. Gajinya UMK, kerjanya kurang dari 8 jam, tidak ada pelatihan. Worth it lah ya, puas lah. Gajinya kan UMK, terus kurang dari 8 jam lagi kerjanya. Ya, boleh lah. Puas. Maaf. Gajinya UMK, jam kerjanya 8 jam, tidak ada pelatihan. Ini puas lah ya. Oke. Oke. Gajinya UMK, maaf tadi saya salah ya. Kurang dari 8 jam, harusnya masih kurang dari 8 jam ya. Oke, kita hapus dulu. Maaf. Kita kalau misalkan mau hapus, tinggal hapus aja. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gini juga, tapi nanti dia jadinya nggak ngurut gitu ya. Jadi kita hapus aja. Delete rules. Oke, kita baru sampai ke 10 kan. Oke, gajinya UMK, kerjanya masih kurang dari 8 jam, terus pelatihan. Gajinya UMK, kerjanya kurang dari 8 jam, pelatihan, puas. Gajinya UMK, kurang dari 8 jam, terus pengembangan diri. Oh, ini sangat puas. Oke, terus selanjutnya, gajinya UMK, kerjanya 8 jam, tidak ada pelatihan. Ini tidak puas. UMK kurang dari 8 jam, tidak ada pelatihan. Puas tapi ya. Ya puas lah ya. Terus gajinya UMK, kerjanya 8 jam, tapi ada pelatihan. Puas lah. Gajinya UMK, kerjanya 8 jam, terus ada pengembangan diri. Oh, ini sangat puas. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Ini benar nggak ya? Kita lanjut. Gajinya UMK, jam kerjanya lebih dari 8 jam, terus tidak ada pelatihan. Ini tidak puas pastinya. Gajinya UMK, lebih dari 8 jam, ada pelatihan, tidak puas juga. Lebih dari 8 jam coy. Gajinya UMK, kerjanya lebih dari 8 jam, tapi dia ada pengembangan diri. Boleh lah ya, puas lah. Oke, lanjut. Kita lanjut. Gajinya di atas UMK. Wah, gede nih gajinya nih. Gajinya di atas UMK, kerjanya kurang dari 8 jam, tidak ada pelatihan. Tidak ada pelatihan pun tidak apa-apa, karena gajinya kan kurang dari, lebih dari UMK ya. Puas lah ya ini. Terus kerjanya kurang dari 8 jam lagi. Puas lah. Gajinya di atas UMK, kurang dari 8 jam, terus ada pelatihan. Ini puas juga dong. Puas. Gajinya UMK, di atas UMK, kurang dari 8 jam, pengembangan diri. Sangat puas. Sangat puas lah ini. Udah mau kurang dari 8 jam kerjanya, terus dikasih pengetahuan di kerjaan. Mantap ya. Terus gaji di atas UMK, kerjanya 8 jam, ini worth it lah, tidak ada pelatihan, nggak apa-apa, puas. Maaf. Terus lanjut, gajinya di atas UMK, kerjanya 8 jam, ada pelatihan, puas dong. Gajinya di atas UMK, 8 jam,
Pengembangan diri, oh sangat puas. Seperti itu. Oke. Terakhir, gajinya di atas UMK, kerjanya lebih dari 8 jam, tidak ada pelatihan. Waduh, kerjanya lebih dari 8 jam, tapi gajinya di atas UMK, tapi tidak ada pelatihan. Ya, puas lah ya. Bersyukur aja gitu lah ya, puas lah, bersyukur. Terus gajinya di atas UMK, kerjanya lebih dari 8 jam, ada pelatihan. Puas lah, bersyukur aja, bersyukur udah gaji di atas UMK kan. Terus gajinya di atas UMK, jam kerjanya lebih dari 8 jam, terus dia di kantornya ada pengembangan diri. Oke. Ini sangat puas lah. Kita add rules. Nah, dari kombinasi 3 variabel tadi, kita sudah mendapatkan 27 model. Kita sudah mendapatkan 27 model output. Nah, seperti itu. Seperti kita lihat seperti ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan modelnya, kita langsung klik view. Nah, di atas ini ada view. Terus kita klik yang rules ini. Bukan rules yang diedit lagi ya, tapi yang di view. Oke, kita langsung klik. Klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini untuk rule viewernya. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan tingkat kepuasan dari koresponden kita nanti gitu ya, atau orang yang kita nanti akan tanyakan, dia itu puas tidak dengan gajinya. Tentu saja dengan range variabel yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kita simulasikan. Aduh. Nah, di sini ada gaji. Range gaji kita kan tadi sudah buat dia 1000. Nah, ini setengahnya 500. Di sini ada range jam kerja, tadi kita sudah buat 12, di sini setengahnya 6. Ada range pelatihan, di sini tadi kita buat 10, ini setengahnya 5. Nah, tingkat kepuasannya dia ada di tengah-tengah di sini. Kalau di tengah-tengah tuh dia puas kan? Kelihatan nggak di tengah-tengah? Nggak kelihatan kan? Coba kita lihat. Up mungkin, up. Nah, ini nih, tingkat kepuasannya yang si merah ini nih. Dia ada di tengah-tengah. Coba kita akan masukkan nilai kita. Down dulu. Coba kita kalau misalkan saya nih, saya gajinya di bawah UMK kan, contohnya range-nya 1000. Berarti masukinnya contohnya 300 gitu ya. Gajinya 300, terus jam kerjanya 8 jam. Jam kerjanya 8 jam. Tulis aja 8. Terus pelatihannya itu, tapi pelatihannya itu ada banyak. Kalau di saya pengembangan diri gitu, pelatihannya itu mungkin dari 1 sampai 10 tuh dia 8. Coba kita enter atau klik di mana saja. Nah, ini hasilnya. Gajinya itu 300 dari 1000, range-nya 300. Bukan 300.000 ya gajinya, tapi range-nya itu 300 gitu gajinya. Terus jam kerjanya 8 jam, 8 dari 12 range-nya. Terus pelatihannya itu 8 dari 10 range-nya. Maka tingkat kepuasan saya dalam bekerja itu dia adalah ada di angka 49,7. 49,7 berarti dia ada di, coba kita lihat tadi, 49,7 tingkat kepuasan saya itu berarti ada di dari 30 sampai 70, berarti saya puas. Berarti dalam pekerjaan saya sekarang saya cukup puas, seperti itu. Coba kita simulasikan lagi yang lain. Contohnya gajinya gede nih, dia gajinya itu 900 gitu, di atas UMK. Terus untuk jam kerjanya 8 jam lah, kerja sehat. Terus untuk pelatihannya
ada juga mungkin 7 lah gitu ya. Oke, kita coba lihat. Kita enter di mana saja, enter. Nah, seperti yang kita lihat, gajinya 900, jam kerjanya 8, pelatihannya 7 dari 10 range-nya. Tingkat kepuasannya adalah 72,2. Berarti 72,2 dia ada di mana? 72,2 dari 70 sampai 1000 berarti tingkat kepuasannya sangat puas. Berarti yang gajinya segitu terus jam kerjanya segitu, berarti kalau pakai mesin ini dia masuknya sangat puas. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin sekali lagi simulasi nih. Gajinya dia 600 lah ya, 600 gitu. Terus jam kerjanya gajinya 500 deh. 500 diturunin itu sama bosnya, lagi pandemi. Terus jam kerjanya dari 12 tuh dia 10. Wah, Rodi nih. Terus pelatihannya pun nggak ada gitu ya. Jangan nggak ada deh. 4. Enter. Kok lama? Mungkin harus di luar. Enter. Nah, sudah kita lihat hasilnya. Gajinya 500. Jam kerjanya, gajinya 500 dari range 1000. Jam kerjanya 10 dari range 12. Pelatihannya 4 dari range 10. Berarti tingkat kepuasannya dia ada di 12,6. Di sebelah sini ini tidak puas. Nah, kalau misalkan yang ini itu puas, yang segitiga ini dia ini tidak puas, yang segitiga ini dia puas, yang segitiga sebelah paling kanan ini dia berarti sangat puas. Seperti itu. Oke teman-teman, bisa dipahami mungkin sangat sederhana sekali ya. Oke, mungkin itu saja untuk vlog kali ini. Untuk tugas ulangan tengah semester logika Fazi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.